Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang, jujur aja, bener-bener mendesak. Kita lagi menuju tahun 2026, era di mana aturan main dunia kerja itu udah berubah total. Dari biaya hidup yang makin gila-gilaan sampai disrupsi AI di mana-mana, punya pekerjaan sampingan atau side hustle itu bukan lagi sekedar buat nambah uang liburan. Ini udah jadi kebutuhan mutlak buat kita bisa bertahan. Nah, ini ada satu peringatan keras buat kita semua. Di 2026, satu sumber penghasilan jadi resiko. Kalian mungkin mikir ini cuma nakut-nakutin, tapi dengerin deh, ini tuh realitas baru kita. Kalau kita cuma ngandalin satu gaji aja di tengah gempuran AI dan inflasi sekarang ini, itu ibarat kita lagi jalan di atas tali tapi nggak pakai jaring pengaman. Begitu sumber utama itu hilang, boom, kita langsung jatuh. Dan fakta di lapangannya emang ngebuktiin itu. Tahu nggak, saat ini aja udah ada sekitar 19,3 juta pekerja di Indonesia yang punya kerjaan tambahan. Kenapa angkanya bisa semasif ini? Jawabannya nyambung ke fakta mengejutkan ini. Kelas menengah kita tuh lagi menyusut drastis, dari 21,5% turun jadi cuma 16,9%. Tekanan ekonomi inilah yang pada akhirnya maksa jutaan orang buat nyari jalan keluar lewat ekosistem freelance dan gig ekonomi. Tapi tunggu dulu, side hustle zaman sekarang tuh beda banget loh sama zaman dulu. Dulu kan kesannya kita kejebak dropshipping yang nggak jelas arahnya, atau nge-freelance tanpa batasan waktu yang ujung-ujungnya cuma bikin kita burnout. Nah, di 2026, side hustle yang bernilai tinggi itu kuncinya ada di alur kerja otomatisasi AI, productized services, dan produk digital yang benar-benar niche atau spesifik. Intinya, ini tuh tentang gimana kita kerja lebih cerdas bukan cuma meres keringat lebih keras. Yang ngebawa kita ke pilar besar pertama di tahun 2026, The Creator Economy atau ekonomi kreator. Coba tebak seberapa besar industri ini sekarang. Valuasi ekonomi kreator global diproyeksikan nyentuh 480 miliar dolar. Gila kan? Skalanya bener-bener nggak main-main. Ini ngebuktiin kalau ruang digital tuh sangat menguntungkan buat profesional muda yang mau serius. Kalian nggak perlu kok punya jutaan followers. Yang kalian butuhin cuma ngebangun personal brand yang kuat dan ngasih nilai atau solusi buat audiens yang spesifik. Terus pertanyaannya gimana caranya profesional yang sibuk bisa konsisten ngebangun audiens tanpa kelelahan? Rahasianya ada di rotasi 4 pilar konten ini. Pertama, edukasi, di mana kalian ngajarin keahlian spesifik kalian. Kedua, personal. Bagiin cerita atau pengalaman biar audiens ngerasa dekat. Ketiga, opini. Jangan takut buat nunjukin sikap kalian di industri tersebut. Dan keempat, engagement. Sering-sering lempar pertanyaan buat mancing diskusi audiens. Kalau kalian ngerotasi formula ini, ide konten nggak bakal ada habisnya. Oke, audiens sudah ada, sekarang waktunya merapikan etalase digital kalian biar dilirik sama klien internasional, bukan cuma main di pasar lokal aja. Langkah praktisnya gini, tentuin niche kalian yang sangat spesifik, terus tulis bio yang gaya penyampaiannya tuh kayak nge-pitch, dan pastikan kaya akan kata kunci. Setelah itu, buat identitas visual yang gampang diingat orang. Dan yang paling krusial nih, bikin media kit 1 halaman dari awal. Persiapan matang kayak gini yang bakal bikin kalian stand out di mata brand global. Pilar utama selanjutnya, AI automation atau otomatisasi AI tanpa perlu bisa coding. Buat kalian yang mikir, duh, aku bukan anak IT nih, tenang aja. Kalian bener-bener nggak perlu jadi software engineer kok. Fakta lucunya nih, 71% perusahaan saat ini tuh udah mulai pakai AI generatif. Tapi mereka nggak tahu gimana cara maksimalinnya. Kebanyakan cuma ikut-ikutan tren biar kelihatan keren aja. Nah, gap inilah yang jadi celah emas buat kalian para side hustler cerdas buat masuk dan nawarin solusi yang praktis. Dan ini dia senjata rahasia gratis kalian. Alat-alat ini tuh ibaratnya karyawan otomatis kalian deh. Ada ChatGPT buat bikin konten, Canva AI buat desain visual instan, Zapier buat nyambungin dan ngotomatisasi kerjaan, Luca buat bikin brand kit otomatis, dan Lumen 5 yang bisa nyulap teks jadi video keren. Pakai ini semua, satu orang aja udah bisa ngerjain tugas selevel 1 agensi marketing utuh. Keren kan? Mari kita rakit semuanya. Buat kalian yang pemula dan non-teknis, gini cara ngeraup penghasilan pertama kalian. Pertama, cari satu masalah spesifik di bisnis lokal sekitar kalian. Kedua, pakai Luca buat rombak branding mereka secara instan biar kelihatan profesional. Ketiga, ciptakan kalender konten buat beberapa bulan ke depan pakai ChatGPT. Dan terakhir, otomatisasi postingannya pakai Zapier. Klien dapat hasil yang bagus, kalian dapat sistem yang jalan sendiri. Win-win. Masuk ke bagian ketiga kita, side hustle stacking. Kita harus bahas gajah di dalam ruangannya nih, ancaman burnout. Ngebayangin bagi waktu antara kerjaan 9 to 5 sama proyek tambahan aja udah capek kan?
Nah, disinilah konsep side hustle stacking ini nyelamatin hidup kalian. Ini tuh strategi menggabungkan beberapa aliran pendapatan kecil, kayak main affiliate marketing, terima gig freelance kecil-kecilan, dan jualan produk digital. Numpuk aliran-aliran kecil ini terbukti jauh lebih aman dan nggak bikin stres, ketimbang kalian bergantung penuh sama satu klien raksasa yang bakal nyita semua waktu tidur kalian. Dan usaha ekstra kalian ini bakal kebayar lunas kok. Di platform global kayak Upwork, kalian bisa masang tarif $60–150 per jam cuma buat ngatur alur kerja AI. Kalau kalian jago ngajar di niche tertentu, tutoring online bisa dihargai $30–80 per jam. Bahkan jasa bikin video sosmed bisa tembus $150–600 per videonya. Pasar global itu bener-bener rela bayar mahal buat keahlian yang bisa mecahin masalah mereka. Tapi ingat, biar nggak tepar, kalian harus pinter-pinter atur waktu pakai yang namanya shadow productivity. Serahin tugas berat kayak riset dan bikin draft awal ke AI. Terus, jadwalin semua postingan kalian biar tayang otomatis pas jam kerja. Jadi kalian nggak perlu pantengin HP terus. Lakuin kurasi atau ngecek hasil akhirnya pas kalian lagi istirahat atau malam hari aja. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah penting, pastiin kalian lapor pajak dengan benar biar hidup tenang. Dengan gini, side hustle jalan lancar, kerjaan utama juga tetap aman. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan penting nih buat kalian. Kira-kira, apa yang bakal jadi sumber penghasilan kedua kalian besok? Jangan sampai rasa nyaman dengan satu gaji aja bikin kalian kehilangan kendali atas masa depan finansial kalian sendiri. Peluang di 2026 ini udah terbuka sangat lebar. Pahami pasarnya, manfaatin alatnya, dan ambil langkah pertama kalian hari ini juga. Makasih ya udah dengerin Explainer kali ini. Selamat bereksperimen, dan sampai jumpa.